dimainkan oleh media adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh publik, dan itu penting. Artinya bahwa kalau kemudian seperti yang disampaikan Mas Tommy tadi, bahwa bagaimana perbandingan dengan itu ada hal yang dibutuhkan sebenarnya. Karena dengan melihat bagaimana kemampuan besar kita, kemampuan infrastruktur kita jadi tahu bagaimana menyikapi pada saat ada bencana yang lain atau kecelakaan yang lain. Itu hal yang penting. Dan celakanya lagi teman-teman adalah pada saat saya banyak ditelepon, dikontak lewat Facebook, lewat Twitter, BlackBerry dan sebagainya, saya tiba-tiba sadar bahwa ternyata banyak teman-teman jurnalis kita itu untuk persoalan yang paling elementer pun tidak paham. Maaf nih, ini untuk kritik untuk kita semua. Jadi mereka ternyata tidak paham bahwa sesungguhnya dalam konteks jurnalistik itu yang namanya kecepatan itu bukan hal yang benar-benar utama dalam konteks ini. Jadi saya ingin bandingkan begini. Tadi kita bicara soal hal yang penting, yang dibutuhkan, dan kemudian seandainya itu tidak disampaikan maka publik akan merugi. Lalu kalau kita bicara soal keinginan adalah kalau tidak dipenuhi nggak ada apa-apa. Orang nggak bisa gambar mayatnya nggak apa-apa kok. Dan seperti tadi untuk jawab Mas Toto tadi, bisa jadi orang itu pingsan bukan karena melihat mayatnya, tapi karena setelah dapat kepastian bahwa ternyata pesawatnya udah jatuh. Bisa jadi seperti itu, tapi itu nanti bisa nyelek. Tapi saya hanya ingin gambarkan adalah bahwa yang dibutuhkan oleh publik adalah bahwa hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka, bukan sekedar yang diinginkan. Nah, jadi detail tentang korban dan sebagainya itu hal yang diinginkan, nggak diberitakan juga nggak apa-apa. Kemudian misalnya bagaimana perasaan korban yang udah tahu kita perasaan korban namanya juga. Itu bukan hal yang elementer, bukan hal yang penting pakai. Tetapi seandainya misalnya ada informasi bahwa keluarga korban pada waktu dia berangkat dia membawa sesuatu yang mencurigakan, itu penting. Oke. Kemudian yang lain adalah hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah adanya kecenderungan bahwa media kita sekarang ini yang tidak terjadi di awal-awal televisi muncul adalah media sekarang adalah seperti berlomba-lomba untuk menyajikan kecepatan yang notabene kemudian bersaing dengan media sosial. Media sosial itu kalau kita kaitkan seperti yang saya bilang tadi, kalau media massa mainstream itu dua fungsi dia. Satu untuk memasalkan, yang kedua adalah ada gatekeeping. Ada sebagai penjaga gerbang dia memilah-milah. Tapi media sosial nggak ada. Dia bisa langsung masif, pelan-pelan. Oleh sebab itu, kalau kemudian saya jadi bingung pada saat kemudian dan diskusi dengan teman-teman yang saya sampaikan tadi bahwa dengan tim jurnalis yang tanya itu, saya jadi bingung tiba-tiba pada saat mereka, tapi Mas kami dituntut untuk menyajikan kecepatan. Saya bilang kecepatan itu kalian tidak akan pernah mengalahkan media sosial. Media sosial nggak perlu kontrol kok, tang masuk kok dia. Oleh sebab itu, kalau kalian mau bersaing lagi. Keunggulan keunggulannya apa? Ya media massa itu ya verifikasi, ada keberimbangan, ada aspek kepenyambung dan sebagainya, itu tidak mungkin dimiliki oleh media sosial. Nanti media sosial akan melakukan viraling untuk produk dari media mainstream itu. Jadi teman-teman, ini sekali lagi bahwa tadi saya menyambut baik ajakan dari Mas Toto bahwa Dewan Pers, KPI perlu datang untuk kemudian bikin jurnalis kelas di teman-teman televisi. Iya, karena kemudian dari seperti saya sampaikan tadi, dari perbincangan soal Air Asia ini saya jadi menyadari bahwa banyak sekali jurnalis muda bahkan soal yang elementer mereka tidak paham. Dan itu yang terjadi. Artinya pada saat kemudian mereka dituntut berprestasi, mereka bagaimana mereka mau berbicara tanpa tahu aturan rambu-rambunya, ya bicara aja, mereka merasa gak ada yang salah. Nah, itu hal yang penting yang mungkin saya garis bawahi. Yang terakhir adalah bahwa dalam aspek soal jurnalistik tadi disebut oleh Mas Idi bahwa kemudian perlu ada proses dan seterusnya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kalau kita mau bikin peraturan, mau dibikin 1000 halaman pun tidak akan ada maknanya seandainya kita tidak ada komitmen untuk membuat jurnalisme yang lebih baik.